Hai para remaja, Assalamualaikum. Kalian tahu nggak kenapa kalian disebut dengan remaja? Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang disebut remaja adalah kalian-kalian yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Ayo, usia kalian berapa? Tapi kalian tahu dengan pasti nggak persisnya kapan kalian memasuki masa remaja? Ada sebagian orang akan menjawab, kita yang laki-laki memasuki masa remaja saat mengalami mimpi basah pertama kali, dan kita yang perempuan memasuki masa remaja saat mendapatkan menstruasi pertama kali. Ternyata jawaban itu masih kurang tepat loh. Menurut WHO, kita memasuki masa remaja itu ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun psikis. Untuk perubahan fisiknya itu ada tanda seksual sekunder dan tanda seksual primer. Bagi yang laki-laki, coba deh diingat kapan pertama kali kalian mengalami hal-hal berikut ini. Lengan dan tungkai kaki kalian bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, pundak dan dada menjadi besar dan bidang, otot kalian jadi menguat, tulang wajah memanjang, membesar, tidak tampak seperti anak kecil lagi. Kalian jadi punya jakun, kemudian tumbuh rambut-rambut di ketiak, sekitar muka, dan di sekitar kemaluan. Penis dan buah zakar membesar. Suara kalian jadi membesar dan memberat. Keringat bertambah banyak. Kulit dan rambut kalian menjadi berminyak serta terkadang muncul jerawat. Sedangkan untuk tanda seksual sekunder bagi perempuan itu juga ada banyak macamnya. Coba diingat-ingat untuk kalian yang perempuan. Kapan kalian merasa dan menyadari lengan dan tungkai kaki kalian bertambah panjang? Kemudian pertumbuhan payudara kalian mulai terasa. Tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan vagina kalian. Panggul mulai melebar. Tangan dan kaki bertambah besar. Tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Vagina mengeluarkan cairan. Keringat pun bertambah banyak. Kulit dan rambut mulai berminyak, serta kadang-kadang juga muncul jerawat. Pantat bertambah besar. Coba deh diingat-ingat lagi kapan kalian mulai merasakan perubahan itu. Meskipun untuk kalian yang laki-laki belum mimpi basah dan yang perempuan belum menstruasi, namun ketika tanda-tanda itu sudah mulai muncul, maka saat itu kalian sudah memasuki masa remaja. Buat kalian yang laki-laki, mimpi basah itu sebenarnya apa sih? Mimpi basah adalah peristiwa normal yang terjadi pada remaja laki-laki sekitar 2 atau 3 minggu sekali, di mana tubuh kalian secara alami mengeluarkan timbunan sperma saat tidur. Karena testis dan salurannya terisi penuh oleh sperma yang belum tersalurkan. Jadi ketika bangun tidur, kalian akan mendapati celana dalam yang basah. Namun tentu saja berbeda dengan mengompol, karena saat mimpi basah atau saat laki-laki berejakulasi, cairan sperma yang dikeluarkan kurang lebih hanya 5 mili atau sekitar 1 sendok teh. Sedangkan untuk menstruasi, apa sih sebenarnya? Menstruasi adalah proses normal juga yang terjadi pada wanita dalam siklus bulanan. Ketika mulai keluar darah dari vagina yang berasal dari peluruhan dinding rahim yang sebelumnya menebal dan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Jadi setiap bulan rahim kita itu mempersiapkan dirinya dengan menebalkan dindingnya yang disebut endometrium
agar jika sewaktu-waktu sel telur dibuahi dan menjadi janin, sudah tersedia tempat yang aman dan nyaman di rahim kita. Selain perubahan seksual sekunder dan primer, ada perubahan pada psikologis dan sosial serta kognitif kita sebagai remaja. Seseorang yang memasuki masa remaja mulai berkembang kemampuannya. Kalian pernah merasakan ini enggak? Coba deh diingat-ingat lagi. Kalian mulai bisa berpikir abstrak atau membayangkan, mulai memikirkan isu-isu tentang filsafat, sosial, dan politik. Kemudian cenderung suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, memiliki dorongan untuk mandiri atau bebas dari pengaruh orang tua dan orang lain, ingin diterima dalam kelompok sebaya, mulai tertarik pada lawan jenis dan memiliki hubungan romantis, cenderung egosentris atau memikirkan diri sendiri dan tidak mau mengalah, serta munculnya keingintahuan yang tinggi pada hal-hal baru. Yang paling menarik tentu saja tentang ketertarikan pada lawan jenis, jatuh cinta dan memiliki hubungan romantis. Dan sekali lagi, itu adalah proses yang wajar dialami oleh kita di masa remaja. Segala perubahan yang dialami oleh remaja, baik fisik maupun psikologisnya, banyak dipengaruhi oleh perubahan sistem hormonal pada tubuh. Pada remaja laki-laki akan membanjir hormon testosteron, sedangkan pada remaja perempuan akan membanjir hormon estrogen. Keduanya disebut dengan hormon seks. Testosteron dihasilkan oleh testis laki-laki dan estrogen dihasilkan oleh indung telur. Meskipun saat remaja hormon seks ini membanjir, bukan berarti hormon ini tidak bisa dikendalikan. Fungsi otak sebagai pemandu harus diberdayakan untuk mengelola gairah seks yang muncul dengan bertanggung jawab. Kementerian Kesehatan dalam sehatnegeriku.kemkes.go.id menjelaskan bahwa perubahan fisik pada remaja terjadi begitu cepat, namun tidak seimbang dengan perubahan perkembangan kejiwaan yang belum matang. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, bahwa remaja adalah masa di mana fisik kita berkembang sangat pesat, termasuk organ reproduksi yang sudah matang dan siap untuk menjalankan fungsinya. Dalam agama Islam disebut balik. Namun, kedewasaan itu tidak diikuti dengan kedewasaan mental atau perkembangan otak yang optimal yang disebut dengan akil. Balik atau dewasa fisik banyak dipengaruhi oleh nutrisi, sedangkan akil atau dewasa mental atau otak banyak dipengaruhi oleh pendidikan. Maka sebagai remaja yang menyadari betul adanya banyak perubahan fisik dan emosi pada diri kita, haruslah berjuang untuk mengisi otak kita dengan segala informasi dan nilai yang bermanfaat untuk mengejar perkembangan mental kita agar setidaknya setara dengan perkembangan fisik kita, terutama perkembangan fungsi reproduksi kita. Bagi remaja, memperoleh akses informasi tentang kesehatan reproduksi yang benar adalah hak yang harus terpenuhi. Jika hak tersebut terpenuhi, maka remaja paling tidak dapat menjadikannya dasar untuk melangkah dan menetapkan tujuan hidup. Salah satu fasilitas yang mudah diakses oleh remaja untuk sharing dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja adalah wadah PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang ada di sekolah-sekolah dan lingkungan desa atau kelurahan. PIKR adalah wadah untuk mengembangkan diri menjadi generasi berencana yang sehat fisik, mental, dan sosialnya. Mari tingkatkan literasi dan keterampilan hidup sehat kita sebagai remaja untuk menjadi generasi berencana.